Kuasa-Mu nyata di dalam kelemahanku, kekuatan-Mu menopang seluruh hidupku. Dari mana datang pertolonganku? Hanya Yesus pertolonganku. Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau penolong di saat susahku, tempat perlindunganku. Kau menara dan perisai di hidupku. Kuasa-Mu nyata di dalam kelemahanku, kekuatan-Mu menopang seluruh hidupku. Dari mana datang pertolonganku? Hanya Yesus pertolonganku. Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau penolong di saat susahku, tempat perlindunganku. Kau menara dan perisai di hidupku. Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau penolong di saat susahku, tempat perlindunganku. Kau menara dan perisai di hidupku. Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau penolong di saat susahku, tempat perlindunganku. Kau menara dan perisai di hidupku. Kau menara dan perisai di hidupku. Haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Pagi hari ini kembali kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan yang terambil di dalam surat 1 Petrus pasal yang kedua, ayat yang keempat hingga ayat yang ke-8. Saya akan bacakan ayat-ayatnya demikian. Dan datanglah kepadanya batu yang hidup itu, yang memang dibuang oleh manusia tetapi yang dipilih dan dihormat di hadirat Allah. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu yang hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani, bagi suatu imamat kudus untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Sebab ada tertulis dalam kitab suci, sesungguhnya
Aku meletakkan di Sion sebuah batu yang terpilih, sebuah batu penjuru yang mahal, dan siapa yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. Karena itu bagi kamu yang percaya ia mahal, tetapi bagi mereka yang tidak percaya batu yang telah dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru, juga telah menjadi batu sentuhan dan suatu batu sandungan. Mereka tersandung padanya karena mereka tidak taat kepada firman Allah, dan untuk itu mereka juga telah disediakan. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, pada pagi hari ini dalam perikop ini Rasul Petrus berbicara mengenai dua macam respons terhadap Tuhan Yesus. Yang pertama adalah menganggap Yesus sebagai batu penjuru, dan juga ada yang menganggap bahwa Yesus itu adalah batu sandungan. Nah, saya percaya kita semua sudah seringkali mendengar tentang batu penjuru ini. Namun pagi hari ini menjadi satu pertanyaan bagi kita, apa sebenarnya batu penjuru ini? Kenapa kok Yesus itu digambarkan sebagai batu penjuru? Nah, Bapak Ibu Saudara, pada zaman kuno, batu penjuru ini adalah satu batu yang penting dalam sebuah proyek pembangunan satu bangunan yang baru. Begitu batu ini sangat penting, maka batu ini dipersiapkan sedemikian rupa dalam bentuk maupun dalam ukuran, lalu kemudian tata letak yang diletakkan dengan secara sempurna untuk menjadi referensi atau menjadi acuan bagi batu-batu yang lain yang akan diletakkan pada fondasi tersebut. Perikop ini yang menjadi pembacaan kita pada pagi hari ini adalah ayat-ayat yang dikutip oleh Rasul Paulus dalam Perjanjian Lama, di antara lain Mazmur 118 ayat 22, Yesaya 8 ayat 14, dan Yesaya 28 ayat 16. Di sini Rasul Petrus menegaskan bahwa kebenaran yang ada di dalam Perjanjian Lama ini adalah kebenaran yang tertuju kepada Yesus Kristus. Bahwa Yesus Kristuslah yang dimaksudkan batu penjuru tersebut. Dan dari sini kita dapat melihat dan kita dapat belajar bahwa bagi Allah, Yesus Kristus itu adalah batu penjuru yang terpilih. Batu penjuru yang terhormat di hadapan hadirat Allah. Batu penjuru yang mahal dan sangat-sangat berharga. Tidak setara dengan yang lain dalam hal nilai. Bahkan tidak dapat tergantikan dengan apapun. Dan bagi gerejanya dan bagi orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, maka Yesus Kristus bukan hanya sebagai pengantara, tetapi Yesus Kristus menjadi batu penjuru, menjadi batu pondasi yang utama, batu yang memberikan arah untuk pembangunan rumah rohani setiap kita. Struktur dan arah kehidupan kita ditentukan oleh Dia, Yesus Kristus sang batu penjuru itu. Nah, Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, dalam perikop ini juga kita dapat melihat dua macam respons yang sudah saya katakan tadi yang berbeda yang digambarkan oleh Rasul Petrus. Yang pertama, bahwa Yesus Kristus itu berharga bagi orang percaya. Kalau di ayat 7 dikatakan bahwa karena itu bagi kamu yang percaya ia mahal. Kalau kita membaca ayat ini memberikan pengertian kepada kita semua bahwa sebenarnya bukan saja Yesus Kristus yang berharga buat kita, tetapi juga kepercayaan kita kepada Yesus. Ketika kita benar-benar mempercayai Yesus sebagai Tuhan, itu merupakan sesuatu yang berharga bagi kita. Maka tidak heran di ayat sebelumnya, di ayat yang ke-6 dikatakan siapa yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. Bapak Ibu Saudara, hal ini menjadi peneguhan buat iman kita semua bahwa jika kita menaruh percaya sungguh kepada Yesus Kristus, menaruh iman yang teguh kepada Yesus Kristus, kita tidak akan dikecewakan. Kekecewaan bisa menimpa setiap kita ketika kita menaruh kepercayaan kita, pengharapan kita kepada manusia. Tetapi tidak demikian ketika kita menaruh pengharapan kita, kepercayaan kita dengan sungguh kepada Tuhan Yesus. Dia tidak akan mengecewakan kita, Dia tidak akan mempermalukan kita.
Dan jika kita membangun hidup kita di atas batu penjuru ini, dia menjadi fondasi yang utama di dalam hidup kita, maka percayalah hidup kita tidak akan roboh, hidup kita tidak akan hancur, meskipun ada hujan, ada badai yang datang, meskipun banyak pencobaan, banyak tantangan yang datang dalam kehidupan kita, percayalah kita akan tetap kuat, karena Yesus yang menjadi dasar di dalam kehidupan kita. Dan respon yang kedua, Yesus itu tidak berarti. Respon yang kedua yaitu Yesus itu tidak berarti bagi yang tidak percaya, masih di ayat 7 tadi. Bagi orang-orang yang tidak percaya, justru sebaliknya Tuhan Yesus itu menjadi batu yang membuat mereka terjatuh, yaitu menjadi batu sandungan. Batu yang membuat orang-orang kena celaka. Kenapa? Ya, tersandung ini arti harafiahnya ialah kakinya terantuk sesuatu atau terantuk batu, kemudian dia jatuh. Tetapi tersandung yang dimaksud dalam ayat ini merupakan kata kiasan yang menunjuk kepada perasaan marah atau tidak senang dengan apa yang dikatakan, lalu kemudian dia menolaknya. Kenapa demikian? Karena bagi mereka, bagi orang-orang yang tidak percaya, Kristus bukanlah Tuhan yang seperti mereka harapkan. Kristus bukan Tuhan yang ada di dalam pikiran mereka, yang sesuai dengan pemikiran-pemikiran manusia. Yesus dan firman-Nya tidak sesuai dengan pemahaman mereka. Di ayat 8 dikatakan mereka adalah orang-orang yang tidak taat dan berontak melawan Allah. Dan akhirnya pemberontakan mereka, penolakan mereka terhadap Yesus akan membawa mereka kepada suatu kehancuran. Nah, Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, oleh karena itu bersyukurlah kita kepada Tuhan karena kita masih percaya kepada Yesus. Kita masih mempercayai Dia. Atau mungkin adakah kita pagi hari ini yang mulai bimbang, yang mulai tidak percaya kepada Tuhan, yang mulai ragu akan kekuasaan Tuhan, yang mulai menggantikan batu penjuru itu dengan batu-batu yang lain, atau bahkan menjadikan batu penjuru itu menjadi batu sandungan. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, yang dituntut di sini hanyalah kepercayaan kita, hanyalah ketaatan kita, hanyalah kesetiaan kita yang total kepada batu penjuru itu, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Percayalah bahwa ada jaminan yang menjadikan Yesus sebagai batu penjuru itu, bahwa Dia tidak akan dikecewakan, Dia tidak akan dipermalukan. Puji nama Tuhan, demikian firman Tuhan. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, kami mengucap syukur. Iman kami pagi hari ini diteguhkan kembali bahwa kami bersyukur, kami menaruh kepercayaan hanya kepada Yesus Kristus Tuhan, Sang Batu Penjuru yang menjadi dasar iman kami. Kami percaya apapun masalah yang kami hadapi, kami akan tetap kuat karena Tuhan Yesus ada bersama dengan kami. Engkau menjamin hidup kami, Engkau tidak akan permalukan kami, Engkau tidak akan kecewakan kami. Berkati sepanjang hari ini, sukacita damai sejahtera Allah menjadi bagian kami semua. Mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat pagi, Tuhan berkati. Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat